Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang yang mengetahuinya, semua orang memiliki minat yang kuat pada naga skala darah. Dibandingkan dengan baju besi, itu jelas bahwa kekuatan naga lebih dari 1,5 bintang lebih kuat. Tunggu, semuanya, apa yang baru saja terjadi? Mata semua orang bertemu satu sama lain, dan dalam pemandangan yang bisa mereka lihat, hanya Xiaoyan yang berdiri sendiri, dan naga berskala darah itu sepertinya menghilang tiba-tiba, yang menyebabkan semua orang mengerutkan kening dan menggosok mata mereka. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar menghilang, mata mereka menjadi semakin terkejut. Mereka melihat Xiaoyan berdiri tegak dengan tangan masih terentang. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Xiaoyan, hilangnya naga skala darah pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Bagaimana dia melakukannya? Kemana perginya naga skala darah? Tidak mungkin. Di mana naga skala darah itu? Semua sosok membiarkannya. Kapan kalian berencana untuk menyergap? Suara Xiaoyan perlahan menyebar ke telinga semua orang. Meskipun mereka dipisahkan hampir 1.000 kaki, di bawah kekuatan jiwa domain Xiaoyan, mereka masih dapat melihatnya dengan jelas. Adapun naga skala darah seperti yang diharapkan Xiaoyan, jenis binatang buas yang ada di zaman kuno ini kemungkinan besar telah mencapai alam reruntuhan sejak lama. Di Lingsu, di lantai 12 pagoda kekosongan roh. Ketika naga raksasa skala darah di Lingsu, 2 binatang buas sedang mengawasinya dengan hati-hati. 1 di kiri dan 1 di kanan. 2 binatang buas di kiri dan kanan jelas adalah Jiuying dan binatang iblis. 7 atau 8 orang tidak bersembunyi lagi. Mereka bergegas keluar bersama dan langsung mengepung Xiaoyan dari segala arah. Beberapa orang tampaknya memiliki rencana sebelumnya. Saat mereka mengepung Xiaoyan, total ada 8 orang, dan mereka segera membentuk cetakan tangan yang sama, dan kekuatan pengekangan yang kuat datang ke arah Xiaoyan. Kulit Xiaoyan tenggelam, pikirannya bergerak, dan 3 formasi besar yang telah diatur sebelumnya terbuka pada saat yang sama. Dari bayangan Xiaoyan, 2 sosok perlahan keluar, yaitu avatar pemakan jiwa dan dewa-dewa asli. Saat ini, ada 3 formasi besar yang sedang berjalan adalah avatar pemakan jiwa. Hanya kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh puluhan ribu jiwa avatar pemakan jiwa yang dapat menjadi yang terbesar untuk batas tertentu. Kekuatan dari 3 formasi besar dapat digunakan secara ekstrim. Selain itu, 3 formasi besar ini berada di tangan Xiaoyan yang tidak pandai dalam formasi. Ketika diatur, mereka penuh dengan kekurangan. Namun, di bawah peningkatan Goyan, 3 formasi besar telah mencapai kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. 9 pecahan namun guntur 1.000 ilusi mencangkup 8 orang dalam sekejap. Dan kekuatan larangan yang kuat secara langsung membuat 8 orang ini tiba-tiba mandek. Dan mereka bahkan tidak bisa keluar dari formasi yang membuat mereka bersiap untuk bertahan. Sialan, ada penyergapan. Melihat kemunculan tiba-tiba klan pemakan jiwa dan avatar dewa asli, mereka tidak tahu bahwa itu hanya avatar Xiaoyan. Mereka hanya melihat 2 sosok yang tiba-tiba muncul, dan formasi yang kuat ini mereka hanya merasa bahwa Xiaoyan telah menipunya. Perhitungannya memang benar, tapi penyergapannya tidak. Lagi pula, kemunculan naga raksasa skala darah juga sangat mendadak. Xiaoyan juga cukup terkejut, dan 2 dari 3 bola merah berdarah telah diaktifkan. 1 adalah liontin Gyo yang tidak berguna untuk sementara, dan yang lainnya adalah binatang buas yang muncul untuk membunuhnya. Seperti tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, keberuntungan mereka telah dikutuk. Xiaoyan menggertakkan gigi, dan masih ada bola merah darah yang pasti memiliki warisan yang berguna. Xiaoyan tidak bisa menahan keluhan dalam hatinya.
Tapi lebih baik singkirkan kelompok orang ini sekarang. Formasi 9 pecah naga guntur 1000 ilusi membuat 8 orang tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Dan pada saat berikutnya, simbol api besar muncul di tanah dan udara yang membuat pupil dari 8 orang tiba-tiba menyusut saat ini. Tuar. Di tanah dan di udara, api agung dimuntahkan, menyelimuti semua orang, dan dalam kobaran api juga bercampur dengan guntur hitam yang kuat. Dan formasi 24 gerbang abadi Duntian juga memadat dan kemudian berputar dengan liar. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual yang dapat menghancurkan jiwa manusia dan membasuh jiwa 8 orang ini. Tiba-tiba ada jeritan satu demi satu. Dapat menjebak 8 orang ini. Selain formasi itu sendiri, pada kenyataannya lebih banyak yang diberikan oleh Goyan. Jika dia tidak menaikkan level formasi beberapa kali, mustahil untuk menjebak 8 orang ini. Di antara mereka memiliki kekuatan langkah ketiga keabadian, jadi kekuatan tim tidak diragukan lagi. Jika jebakan seperti itu tidak dipasang, Xiaoyan pasti akan sulit dihadapi mereka sendirian. Tentu saja, saat ini Xiaoyan ingin bertarung dengan cepat, karena dia tidak tahu apakah Taisu 853 telah terbangun atau belum. Karena semua trik yang digunakan saat ini jelas bukan alat serangan yang dimiliki oleh Taisu. Begitu dilihat olehnya, identitasnya pasti akan terungkap. Xiaoyan tidak berani gegabah, jadi dia menembak dengan ganas. Dan avatar dewa asli menembak lebih tegas. Dia memimpin dalam menyerang sosok langkah ketiga yang terlemah. Di bawah tinjunya, dia langsung memborbader jantungnya melalui dadanya dan menghancurkannya. Dan kekuatan abadi yang tersebar menyapu ke arah Xiaoyan yang ditutupi dengan baju besi dewa palsu. Sebelumnya, kekuatan abadi yang habis dalam baju besi dewa palsu diisi kembali. Xiaoyan merentangkan tangannya dan baju besi dewa palsu mengikutinya sepenuhnya. Dengan menggunakan pikiran, kelima jari itu menjulur dan berubah menjadi cakar yang tajam, lalu menusuk ke arah hati mereka. Hanya dalam beberapa nafas, avatar dewa asli memusnahkan 2 orang, dan Xiaoyan telah membunuh 1 orang dan melukai serius yang lain. Dan 8 orang itu kehilangan hampir setengah dari kekuatan tempur mereka dalam sekejap. Tentu saja, hal yang paling sulit adalah langkah kelima dari 2 yang terkuat. Sial, jika semua orang membakar jiwa mereka dan terus seperti ini, kita semua akan mati di sini. Langkah kelima meraung. Saat kekuatan formasi terus melemah, kekuatan penekan tidak lagi sekuat di awal. Mereka menembak balik dengan kecepatan tinggi, mencoba keluar dari formasi Xiaoyan. Avatar dewa asli melangkah ke dalam kehampaan dengan ganas, dan sosoknya terbang seperti bola meriam. Matanya sedikit diturunkan, dan dia mengangkat tangannya dan meledak ke arah langkah kelima yang sedang berbicara. Dan Xiaoyan tidak tahu apakah itu langkah kelima yang dipimpin tim sementara ini. Tetapi siapapun yang berbicara, Xiaoyan akan membunuh lebih dulu. Kekuatan jiwa langkah kelima ini sedikit lemah. Dan tekanan spiritual yang dibentuk oleh 24 gerbang abadi Duntian memiliki pengaruh besar padanya. Pupilnya tiba-tiba menyusut dan tinju yang membesar dengan cepat di pupilnya seperti gunung pada saat ini. Menyelimuti paksaan yang tak tertandingi, dan sosok itu mengetahui pukulan ini dan tidak mungkin menangkapnya. Segera dia memuntahkan seteguk darah, memadatkan kekuatan abadi yang agung di kepalan tangan. Sosok itu tidak berani ragu-ragu, dia juga meninju dengan pukulan, hanya untuk melihat lapisan segel emas muncul di tinjunya, dan dia bisa merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Tuar! Tinju keduanya bertabrakan dengan keras, seperti meteorit. Suara tumpul dikelilingi oleh benturan keras dan meledak. Duar-duar! Lapisan kekuatan tabrakan beriak dengan gila-gilaan seperti gelombang air pasang. Setelah kepalan tangan bertahan beberapa saat,
Segel emas pada kepalan pada langkah kelima kewalahan dan akhirnya runtuh, dan kepalan tinju avatar dewa asli mendarat di jarinya. 5 jari hancur dan sosok langkah kelima melesat ke belakang, menunjukkan ketakutan. Jelas dikejutkan oleh pukulan Xiaoyan, dan sementara tubuhnya terhuyung-huyung dan melesat ke belakang. Tinju seperti gunung itu menghantamnya lagi. Seteguk darah lainnya menyembur keluar, dan tinju lainnya terkondensasi menjadi coklat berdarah dengan kekuatan keabadian. Dan tinju berdarah itu bertabrakan lagi dengan avatar dewa asli dengan keras. Pada tabrakan kedua, keduanya sekali lagi membentuk konfrontasi jangka pendek. Tetapi itu hanya sesaat. Langkah kelima masih dikalahkan. Pukulan darah coklat runtuh dan seluruh lengan meledak dengan keras. Kecepatan Xiaoyan tidak berkurang dan avatar dewa aslinya dipercepat lagi. Tetapi kecepatan pemulihan pembangkit tenaga langkah kelima juga sangat menakutkan. Selama 1 atau 2 nafas ditembakkan, daging dan darah dipelintir, dan lengan yang meledak telah tumbuh kembali. Hanya saja kecepatan Xiaoyan lebih cepat, tinjunya mengalir seperti pancuran, dan lengannya yang pulih meledak lagi. Ketika kecepatan pemulihan tidak bisa mengimbangi, tinju Xiaoyan mendarat dengan keras di dadanya. Rupanya sosok dari tingkat ini juga memiliki baju besi bagian dalam, dengan kekuatan defensif yang sangat luar biasa. Ketika pukulan pertama Xiaoyan mendarat di dadanya, Xiaoyan merasakan sakit dari tinjunya, dan baju besi ditutupi dengan duri yang tajam. Tapi meski begitu, tinju Xiaoyan tidak berhenti, tetapi diayunkan dengan liar. Meskipun kekuatan pertahanan baju besinya mencengangkan, di bawah pukulan berat Xiaoyan yang terus-menerus tampaknya runtuh. Tuar. Sebuah ledakan bergema di udara. Baju besi itu akhirnya hancur di bawah kepalan tangan Xiaoyan, dan sosok terbalik itu benar-benar tidak seimbang. Sebelum sosok itu menstabilkan tubuhnya, tinju-tinju Xiaoyan menghantam lagi. Pukulan ini menembus baju besinya dan langsung menembus tubuhnya. Langkah kelima benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Bahkan jika dia menggunakan banyak kekuatan abadi, dia masih tidak bisa bersaing dengan kekuatan tinju dari avatar dewa asli. Pertahanan sudah berantakan, dan seluruh tubuh runtuh sedikit demi sedikit. Xiaoyan melihat waktunya dan menembus hatinya. Langkah kelima menyemburkan seteguk darah pada saat ini. Matanya ketakutan, dan sudah terlambat saat dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan meraih kepalanya dengan 5 jari, dan saat dia ketakutan dan memohon belas kasihan, itu meledak dengan keras. Seluruh tubuhnya hancur, kecuali tentu saja cincinnya. Langkah kelima diselesaikan lagi, dan sekarang hanya tersisa 3 orang. Dibandingkan dengan 8 orang sebelumnya, jelas jauh lebih mudah untuk menangani ketiga orang ini sekarang. Tapi sebelum Xiaoyan bisa bergerak, 2 langkah keempat dan 1 langkah kelima tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Mereka sudah berbalik dan melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Melihat mereka bertiga, sosok Xiaoyan tidak bergerak. Matanya sedikit terpaku, dan avatar Taisu dan Dewa Asli segera disegel ke dalam 9 peti mati pagoda kekosongan roh. Pada saat yang sama, ada suara berderap di belakangnya. 841, kamu baik-baik saja? Xiaoyan berbalik dan melihat Taisu 853 bergegas mendekat. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa merasakan bahwa dia sangat cemas. Xiaoyan sedikit mengangguk. Melihat sekeliling, jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran hebat. Pada saat ini, wajah Xiaoyan di bawah baju besi sedikit kental. Meskipun jiwa alam merasakan kedatangan 853 dalam waktu tercepat, Xiaoyan tidak memeriksa apakah Taisu 853 telah melihat kedua avatar tersebut. Saya beruntung, 5 orang ditangani dan 3 melarikan diri, jawab Xiaoyan. Oh, 853 berseru kaget. Dengan memanfaatkan energi iblis di sini,
Saya cukup beruntung untuk membunuh mereka sekarang. Kelompok orang ini memiliki kekuatan rata-rata. Mereka terlalu lemah, kata Xiaoyan. Dia tidak dapat menemukan alasan lain, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan paksa. Namun penjelasan ini agak dipaksakan. Namun menurut karakter yang diperlihatkan oleh Taisu 853 sebelumnya, seperti yang diharapkan, masih bisa dibodohi. Haha, bagus, bagus. Karena mereka lemah. Seharusnya Anda terlalu kuat. Kelompok yang tidak tersentuh ini hanyalah sampah. Anda harus membunuh mereka semua jika Anda memiliki kesempatan terbunuh. Taisu 853 bahkan tertawa dan berkata dia lega ketika mendengar kata-kata itu. Jelas yang terakhir tidak mencurigakan sama sekali. Apakah lukamu sudah sembuh? Xiaoyan bertanya dengan nada prihatin. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, kamu memberiku ramuan penyembuh kan? Cinderanya belum sembuh total, tapi saya mengkhawatirkanmu, jadi saya buru-buru ke sini. Tapi entah kenapa, tulang rusukku patah beberapa bagian saat saya bangun, jadi saya menunggu pulih untuk sementara. Taisu 85 berkata dengan serius, dan Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, tulang rusuk yang patah memiliki hubungan mutlak dengan pukulan berat Xiaoyan ke tanah. Yang memukulnya dengan keras, jadi tidak mengherankan jika dia mematahkan beberapa tulang rusuknya. Hei, kenapa bola merah berdarah ini masih ada di sini? Taisu 853 menoleh dan melihat bahwa hanya ada satu bola merah berdarah yang tersisa, dan membuka mulutnya karena terkejut. Xiaoyan memutar matanya dan segera menjawab. Akhirnya direnggut dari orang-orang itu dan hanya tersisa satu, kata Xiaoyan. Arti yang mendasari kalimat ini adalah bahwa bola merah berdarah ini miliknya dan butuh banyak usaha untuk mendapatkannya, jadi tidak bisa dibagi. Taisu 853 mengangguk dan berkata. Xiaoyan berhenti sebentar, melihat ke Taisu 853 dan memikirkan tentang dua bola merah darah, liontin batu giok dan binatang buas. Xiaoyan berkata, yang terakhir berhenti sebentar. Apakah ada bahaya? Taisu 853 agak bingung. Sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada. Hanya saja saya kurang beruntung akhir-akhir ini. Saya selalu menemukan sesuatu yang tidak berguna. Anda dapat membukanya untuk mengubah keberuntungan saya, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Yang terakhir berhenti. Xiaoyan mengira dia agak khawatir. Tanpa diduga, Taisu 853 mengambil 2 langkah ke depan dan menusuk bola merah berdarah itu. Bola merah berdarah meledak menjadi cahaya, dan pupil Xiaoyan juga terbuka semakin lebar mengikuti cahaya. Di bawah baju besi, Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak mungkin,